action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik, yang dilembagakan dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Menurut para ahli, salah satunya De Floor dan Ball-Rockage pada tahun 1975, komunikasi massa adalah proses komunikasi yang melibatkan penggunaan media massa yang menyampaikan pesan pada khalayak. Selain pengertian komunikasi massa, mempunyai model, karakteristik, fungsi, contoh, dan peran juga loh. Yuk kita simak. A few moments later. Model-model komunikasi massa. Model Melvin De Floor. Model ini menyoroti peran perangkat media massa dan umpan balik dalam komunikasi massa. Yang berikutnya, ada beberapa karakteristik komunikasi massa, yaitu yang pertama, komunikator terlembaga dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, komunikatornya bergerak dalam organisasi yang bersifat kompleks, namun bersifat melembaga juga. Yang kedua, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Pesan komunikasi massa harus diketahui oleh setiap orang, sehingga perlu diketahui oleh khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. Yang ketiga, ada komunikasi dari komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi massa tidak langsung ketika pesan disampaikan kepada komunikan. Yang keempat, ada pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Komunikasi massa terjadi antara komunikan dan komunikator secara langsung, dan komunikator pada komunikasi massa yang memiliki kendali komunikasinya. Yang kelima, ada pesan yang disampaikan bersifat umum. Pesan komunikasi massa harus diketahui oleh setiap orang, sehingga perlu diketahui oleh khalayak yang variatif. Yang keenam, ada komunikasi yang disampaikan bersifat anonim dan heterogen. Komunikasi massa memiliki sifat yang terbuka dan pesan yang disampaikan tidak tertutup. Yang ketujuh, ada media massa bersifat publik. Komunikasi massa dapat terjadi melalui berbagai media massa yang dapat berupa audio, audiovisual, media cetak, dan media luar ruang. Berikutnya, ada karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa ini membedakan komunikasi massa dari jenis komunikasi lainnya, seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi massa antara lain fungsi informatif, yaitu memberikan informasi kepada khalayak tentang berbagai hal yang terjadi di dunia. Yang kedua, fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada khalayak. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi atau mengubah perilaku khalayak. Yang keempat, fungsi hiburan, yaitu memberikan hiburan kepada khalayak. Contoh komunikasi massa. Yang pertama, televisi, penyiaran program berita, acara hiburan, dan dokumenter yang mencapai audiens yang luas. Yang kedua, radio, siaran berita, wawancara, dan program musik yang disiarkan melalui gelombang radio. Yang ketiga, surat kabar, publikasi harian atau mingguan yang menyediakan informasi editorial dan iklan kepada pembaca. Yang keempat, internet, portal berita online, situs web, blog, dan platform media sosial yang menyebarkan berita opini dan konten lainnya. Yang kelima, majalah, publikasi periodik dengan fokus khusus seperti mode, gaya hidup, atau keilmuan. Yang keenam, film, produksi audiovisual dengan tujuan menghibur dan menyampaikan pesan kepada penonton. Yang ketujuh, buku, publikasi panjang dengan berbagai genre yang bertujuan memberikan informasi, hiburan, atau pendidikan kepada pembaca. Peran komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi massa dapat digunakan untuk menginformasikan khalayak tentang berbagai hal yang terjadi di dunia. Yang kedua, fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada khalayak. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi atau mengubah perilaku khalayak.